Ustadz Irham, Bapak, ada juga Ibu yang Masya Allah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang indah ini untuk menambah ilmu kita, pemahaman kita terhadap petunjuk Allah, bimbingan Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Belajar itu nikmat yang paling besar, lebih besar daripada sekedar nikmat harta. Bertambah ilmu jauh lebih bermanfaat dari sekedar bertambah harta. Bertambah harta itu bertambah soal, bertambah ilmu, bertambah kemampuan untuk menjawab soal. Makanya ketika Allah berikan hidayah kepada kita, dibukakan keinginan kita untuk belajar, maka sebenarnya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin. Allah tambahkan ilmunya, Allah tambahkan pahamnya, Allah berikan kepada dia pemahaman yang lebih dalam. Makanya mudah-mudahan setiap hari kita diberi rezeki, bukan hanya rezeki hidup, bukan hanya rezeki harta, bukan hanya rezeki makanan, minuman, tapi adalah rezeki hidayah dan rezeki ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kita. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, suri teladan kita di dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu yang hadir di dalam majelis ilmu pagi ini, tema kita hari ini luar biasa, legasi sang pemimpin, tenang meninggalkan sang pewaris. Pertanyaannya, siapa sang pemimpin? Dan siapa sang pewaris? Ya. Siapa sang pemimpin dan siapa sang pewaris? Mari kita pelajari, kita dalami ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah sudah sering kita dengar, mungkin sebagian kita hafal dengan hadis ini. Ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, juga Imam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu artinya kondisi asli yang bersih, yang belum ternodai oleh sesuatu yang mengeluarkan dia dari keasliannya. Fitrah itu artinya sesuai dengan cetakannya, sesuai dengan konsep awalnya, yaitu dilahirkan dalam kondisi bersih, dalam kondisi beriman kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan alal fitrah artinya adalah alal Islam. Kemudian Rasulullah melanjutkan fa'abawah. Nah ini fa'abawah yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjizanihi. Dan kedua bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Makanya fitrah itu di sini adalah Islam. Nah, yang ingin kita bicarakan kalimat ini, fa abawah. Abawah artinya adalah kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Cuman yang menarik di sini, Bapak dan Ibu, Allah menggunakan kalimat abawa dari kalimat ab, dari kata abun.
Ya, mohon maaf. Dari kata abun. Abun artinya bapak. Ummun artinya ibu. Ya. Jadi ketika Allah SWT ingin mengungkapkan bapak dan ibunya, dipilih kalimat bapaknya yang didobelkan. Ya. Wa abawahu seakan-akan dikatakan adalah kedua bapaknya. Padahal ini yang dimaksud adalah ketua bapak dan ibu. Tapi kenapa dipilih karena kata bapaknya? Ya, karena bapaklah yang paling bertanggung jawab terhadap jalan yang dipilih oleh anaknya. Ya, ini menarik Bapak dan Ibu. Jadi hadis ini mengatakan bahwa setiap anak, ya, setiap anak yang lahir, ya, semuanya lahir dalam kondisi Islam. Lalu kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, tapi dipilih untuk mengungkapkan bapak dan ibu kalimat bapak. Ya. Artinya apa? Bapaklah yang paling bertanggung jawab tentang apa yang diwariskan kepada sang pewaris. Siapa itu? Anak. Ya. Nah, jadi kita paham betapa besarnya tanggung jawab kita para lelaki di dalam rumah tangga. Mungkin ini sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, tapi saya ingin menekankan bahwa ayat-ayat tentang peran pendidikan di dalam Al-Quran semuanya menggunakan atau Allah membebankannya kepada bapaknya. Maka nanti kita akan bahas contoh beberapa kisah tentang kepemimpinan seorang ayah di rumah tangga, ya, dan apa yang mestinya diwariskan. Baik, jadi siapa sang pemimpin di sini? Ayah. Ayah. Ya. Dan siapa sang pewaris? Anak. Nah, sekarang mari kita lihat. Apa tujuan kita punya anak? Mengapa kita ingin punya anak? Ya. Ini penting banget. Jadi ini problem pendidikan kita Bapak dan Ibu. Salah satu masalah daripada pendidikan kita atau cara kita mendidik kepada anak-anak kita di rumah adalah problemnya adalah anak-anak kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Anak-anak kita tidak tahu visi kita. Anak-anak kita tidak tahu apa yang paling penting bagi kita. Apa yang paling kita inginkan. Makanya mereka bingung kadang-kadang. Kita marahin mereka, tetapi kita tidak menjelaskan apa yang kita inginkan, kita marah, mereka tahu apa yang tidak diinginkan, tapi kita tidak menjelaskan apa yang diinginkan. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, contoh kasusnya adalah Zakaria. Ini dari surat Maryam. Zakaria ini tidak punya anak sampai dia tua. Ya. Sampai dia tua, tidak punya anak. Nabi Zakaria di dalam surat Maryam ini dijelaskan bahwa bagaimana usahanya meminta kepada Allah untuk diberikan anak. Dikatakan doa yang tidak pernah putus. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Selalu berdoa dengan doa yang lirih, ya. Selalu berdoa dengan doa yang benar-benar dari hati, dengan lembut meminta kepada Allah. Permintaannya adalah Rabbi inni, ya, yang luar biasa. Permintaan ini menyebutkan semua alasan
tidak mungkin punya anak. Semua alasan yang membuat dia sulit untuk punya anak. Ya. Dikatakan di sini, qala rabbi inni wahanal azmu. Wahai Tuhanku, tulang-tulangku sudah lemah. Aku sudah tidak kuat. Wasta'ala ra'su syaiba, dan rambutku sudah beruban. Artinya secara fisik aku sudah tidak mungkin untuk punya anak. Tubuhku sudah melemah, rambutku sudah penuh uban, artinya sudah sangat tua, tapi harapanku masih ada. Aku masih mempunyai harapan dengan berdoa kepada Engkau, wahai Tuhanku. Nah, pertanyaannya, kenapa aku terus berdoa, wahai Tuhanku, kepada Engkau? Disebutkan di sini oleh Nabi Zakaria. Ada sesuatu yang kutakutkan, ada sesuatu yang kukhawatirkan, ada sesuatu yang aku galau terhadap apa yang kutinggalkan setelahku. Inni khiftul mawaliya min warai. Aku khawatir, aku mikirin bagaimana kondisi kehidupan ini setelah aku. Aku meninggalkan mawali, banyak anak-anak yang bukan anakku, anak pamanku, keluarga besarku. Di belakang aku setelah aku mati, mereka ada. Lalu alasan yang ketiga, ketika dia berdoa menyebutkan alasan ketiga yang membuat beliau tidak mungkin punya anak adalah wa kanat imraati akira, dan istriku akir. Mandul. Tapi satu permintaan yang dimintakan kepada Sang Pencipta yang Maha Mampu memberi. Makanya beliau mengatakan, wahai Tuhanku, beri kepadaku waliya. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan. Jadi Nabi Zakaria menyebut meminta anak dengan kalimat fahabli min ladunka waliya. Berikan aku seorang anak sebagai wali. Apa artinya sebagai wali? Sebagai penerus. Wali yakni wala yali ya'ti min ba'di, yaitu orang yang datang setelahnya yang mengambil perannya, itu wali. Berikan kepadaku anak yang menjadi penerusku. Anak yang menjadi penerus dari semua yang kuperjuangkan. Makanya tugasnya kita terhadap anak dirumuskan oleh Nabi Zakaria di sini. Yang pertama, anak itu wali. Yang kedua, tugas kita adalah mewariskan kepada anak tersebut. Yarithuni, dia akan mewarisi apa yang kutinggalkan untuknya. Lalu mewariskan apa yang ditinggalkan oleh kakek-kakeknya sebelumnya. Yarisuni wa yarithu min ali Yaqub, dan melanjutkan perjuangan dari keluarga besarku yaitu ali Yaqub. Ini perhatikan Bapak dan Ibu. Jadi anak itu adalah pewaris. Ini penting banget. Pewaris. Dan kita yang mewariskan. Makanya anak disebut di dalam ayat ini sebagai wali, sebagai penerus. Tugasnya adalah mewarisi dariku dan mewarisi dari kakek buyutnya, dari bapakku dan dari kakekku. Begitu kata Nabi Zakaria. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu anak yang seperti itulah yang waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikan dia seorang anak yang bisa diterima, diridhoi dua, oleh Tuhannya
dan oleh orang-orang yang menerima warisanku darinya. Nah, dari ayat ini kita paham sekali bahwa ternyata anak itu adalah pewaris. Dia mewarisi kita. Pertanyaannya, apa yang diwariskan dari kita? Apa yang diambil dan diteruskan dari kita? Apa yang kita wariskan? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ada dua. Ya, banyak orang mengira warisan itu adalah materi, harta. Ya. Tapi ternyata warisan yang sesungguhnya bukan itu. Warisan yang sesungguhnya adalah sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi kepada anak-anaknya, sebagaimana yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu, ini menariknya Allah SWT memberikan ijabah kepada Nabi Zakaria dengan ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ini menarik. Kami memberi kabar gembira kepadamu, wahai Nabi Zakaria, yaitu dengan seorang anak yang kami kasih nama Yahya. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Yahya itu dalam bahasa Arab artinya hidup. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ada sang pemimpin yang terus hidup. Tapi ada sang pemimpin yang mati dengan kematiannya. Ada sang pemimpin yang terus hidup walaupun dia sudah mati. Rasulullah sudah meninggal hampir 15 abad yang lalu. Tapi beliau masih hidup, bukan secara fisiknya, tapi secara legasinya, warisannya. Warisannya adalah risalahnya. Risalah kehidupannya. Islam, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kehidupan. Maka ada dua tipe orang tua. Orang tua yang mati dengan matinya, dan ada orang tua yang tetap hidup dengan matinya. Orang tua yang mati dengan matinya adalah orang tua yang hanya mewariskan, mohon maaf, harta. Yang hanya mewariskan duit, rumah. Dia habis. Dia akan habis dengan kematiannya. Karena harta segera akan habis. Ya. Karena harta akan segera habis dengan kita tinggalkan kepada ahli waris kita. Nah, lalu ada orang tua yang tetap hidup walaupun dia sudah mati. Hidupnya dengan nilainya, hidupnya dengan ajarannya, hidupnya dengan risalahnya, dengan misinya. Inilah tugas utama dari kita para bapak. Kita punya anak bukan untuk sekedar punya anak. Kita punya anak karena kita butuh pewaris. Kita butuh pelanjut wali. Pewaris yang wali, yang melanjutkan risalah ini, perjuangan ini, nilai ini. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan bagaimana sang pemimpin dalam hidupnya. Bagaimana hubungan sang pemimpin dengan pewarisnya. Luar biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kita lihat ya, ini contoh Nabi Ibrahim dengan anaknya. Luar biasa Bapak dan Ibu, ini contoh yang menjelaskan dengan jelas kepada kita bagaimana Ibrahim memahami siapa
Dan apa anaknya itu? Ismail. Puluhan tahun juga, ini contoh kedua orang yang juga lama tidak punya anak. Dan meminta kepada Allah SWT puluhan tahun, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Puluhan tahun minta anak. Lalu diberi anak oleh Allah SWT, yaitu Ismail. Ya, Ismail. Luar biasa. Dan Allah uji. Ya, Allah uji Ibrahim dengan Ismail. Seberapa cinta Ibrahim kepada Ismail? Mana yang lebih dicintai? Aku sang pemberi engkau anak, yaitu Allah, atau anak yang kuberi kepada engkau, wahai Ibrahim? Maka ujiannya diantaranya adalah Ibrahim diperintahkan untuk berpisah dengan anaknya. Mengantarkan anaknya ke Mekah. Ini kisah yang semua kita sudah tahu. Tapi mari kita renungkan. Ya. Ketika Nabi Ibrahim mengantar Ismail dan ibunya Hajar ke Mekah, lalu diperintahkan untuk meninggalkan anak dan sang ibu itu di sana. Pergi kembali ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Ya. Dan perhatikan Bapak dan Ibu, tidak gampang. Ini anak sudah puluhan tahun diminta, baru sebentar dimiliki, lalu diperintahkan untuk pisahkan, antarkan ke tempat yang luar biasa. Kemungkinan hidupnya cuma 0,sekian persen, kemungkinan matinya 99,9%. Ya. Luar biasa. Lalu yang menarik adalah bagaimana Ibrahim meletakkan garis besar pendidikan untuk anaknya. Apa yang ingin kutinggalkan untuk anakku Ismail ini? Ini doanya. Ya. Ini doanya. Ya. Sebentar kita perbaiki dulu suara. Ini suaranya kecil masih. Ya. Apakah sudah bagus suaranya? Suaranya kurang tinggi, kurang. Besarin lagi, coba. Ya. Tes. Ya. Kita coba dibesarin lagi. Ya. Jadi kembali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ibrahim menggambarkan keinginannya terhadap anaknya. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang diinginkan kepada anaknya ini, yang anak satu-satunya yang diberikan oleh Allah setelah meminta sekian puluh tahun. Tergambar dari doa ini. Ya. Bagaimana doa ini menggambarkan persepsi Ibrahim kepada anaknya dan apa yang penting bagi Nabi Ibrahim terhadap anaknya itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku meninggalkan anakku yang akan menjadi keturunanku, zuriati, biwadin, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan, di rumahmu, yaitu di Ka'bah Al-Muharram yang suci. Lalu Nabi Ibrahim minta, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang yang mendirikan salat. Ini doa kalau kita dalami nggak nyambung Bapak dan Ibu. Perhatikan, Ibrahim mengatakan aku tinggalkan anakku di tempat yang tidak ada kehidupan. Maka tantangan yang pertama bagi anaknya adalah hidup. Apakah akan hidup atau mati? Dan kemungkinan matinya besar sekali, 99%. Kenapa? Karena tidak ada sumber kehidupan. Jangankan manusia, tumbuhan saja mati di situ. Ya. Nah, tapi yang menariknya Nabi Ibrahim di doanya ini tidak minta hidup, tidak minta makan, tidak minta air, tidak minta tumbuh-tumbuhan, tapi minta apa? Rabbana liyuqimus shalah. Minta sholat
jadikan dia orang yang mendirikan sholat. Artinya bahwa bagiku ya Allah, hidupnya menjadi tidak penting kalau seandainya dia tidak mendirikan sholat. Karena aku menginginkan anakku adalah pewaris ketaatanku. Aku ingin anakku mewarisi imannya dariku. Aku ingin mewariskan kepadanya imanku dan dia mengambil imanku dan ketaatanku. Aku ingin dia mendirikan sholat sebagaimana aku mendirikan sholat. Ini luar biasa. Bukan minta hidup dulu, tapi minta misi dan visi daripada punya anak. Dia wariskan dariku apa yang semestinya dilanjutkan olehnya dariku, yaitu imannya dan taatnya. Ini poin pertama Bapak dan Ibu. Jadi bukan hidupnya yang penting, tapi apakah dia benar-benar menjadi penerus daripada risalah, daripada misi dan visi hidup kita. Faj'al af'idatan minan nas, lalu jadikan manusia hati-hati mereka tahwi ilaihim. Hati manusia jatuh cinta kepada mereka. Ya. Karena akhlaknya, karena budi pekertinya, karena sikapnya, karena perilakunya. Akhlaknya yang nomor 2. Ya. Ini Bapak dan Ibu. Tahwi ilaihim. Cenderung dan cinta kepada mereka. Tetap bukan hidup yang nomor 2. Baru yang ketiga. Warzuqhum minat thamarat. Lalu beri dia rezeki. Untuk bisa bertahan hidup. Beri dia rezeki. Untuk bisa meneruskan perjuangannya, melanjutkan risalahku. Lalu rezeki itu bukan untuk rezekinya. Tapi rezeki itu dikatakan warzuqhum minat thamarat, beri dia buah-buahan agar mereka bersyukur. Karena bersyukur itulah alasan yang paling utama untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak yang kedua. Bapak yang pertama tadi Nabi Zakaria. Bapak yang lama tidak punya anak lalu punya anak, dan dia sebutkan tujuannya adalah sebagai wali. Anakku adalah penerusku, anakku adalah pewarisku, dan anakku adalah pelanjut perjuanganku. Dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, makanya keluarga Nabi Ibrahim ini memang pantas disebut keluarga. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan bagaimana hubungan antara anak, orang tua, dan kakek berlanjut. Antara kakek mikirin anak dan mikirin cucu berlanjut. Mereka semuanya adalah pewaris-pewaris yang melanjutkan perjuangan daripada yang diwariskan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makanya inilah selalu yang diperhatikan oleh Nabi Ibrahim. Yaitu aset yang paling utama dalam kehidupan ini. Dia adalah pelanjut daripada kehidupannya. Hidupnya akan menjadi sangat panjang sekali dengan memikirkan bagaimana penerus kehidupanku ini akan melanjutkan hidupku. Perhatikan, makanya concernnya, perhatiannya selalu kepada anaknya. Ketika Nabi Ibrahim setelah berhasil membangun kembali Ka'bah, ya, maka Nabi Ibrahim ketika membawa Ismail lalu berdoa bersama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya. Oh, kurang lebar ya. Baik. Ya, baik. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana ketika berdoa, dan ini menjadi satu cara bagaimana kita mendidik anak-anak kita Bapak dan Ibu. Ya, Nabi Ibrahim selalu membawa anaknya di dalam doanya. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini. Ya Allah,
jadikan kami berdua. Jadi ini sedang berdoa bersama Nabi Ismail. Ya Allah, jadikan aku dan ini putraku, kami berdua. Disebutkan berduanya. Ya, muslimaini ya, laka wa min dzurriyyatina, dan nanti anaknya Ismail, ya, keturunannya Ismail, ya, semuanya menjadi umat yang muslim. Benar-benar disampaikan misinya, muhimmah, urgensi daripada hidupnya, yaitu hidupnya Ibrahim dan hidupnya Ismail, bahwa kalian wahai anakku adalah penerus misiku, kalian harus menjadi seorang muslim. Inilah yang kumintakan kepada Tuhanku, dan inilah yang kumintakan kepada Tuhanku Allah untuk anak keturunanku. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, agar semuanya menjadi anak-anak yang muslim, ya, anak-anak yang benar-benar taat kepada Tuhannya. Lalu setelah dia minta untuk tetap menjaga iman anaknya, menjaga risalah yang dipegang oleh anaknya, lalu Nabi Ibrahim minta, wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami, ajarkan kepada kami, wahai Allah. Maksudnya kami di sini adalah aku, anakku, cucu-cucuku. Arina manasikana, tunjukkan kepada kami cara kami beribadah, cara kami tetap taat kepadamu, cara kami tetap melanjutkan perjuangan yang mestinya kami sampaikan kepada umat setelah kami. Cara kami sholat, cara kami haji, cara kami puasa, ajarkan kepada anak. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang harus dipahami, bahwa kewajiban utama kita adalah melanjutkan misi hidup kita, yaitu melanjutkan keimanan, melanjutkan ketaatan, melanjutkan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering lupa. Kita, mohon maaf, mikirin hidupnya anak kita. Ya, yang kita pikirin bagaimana mereka hidup. Tapi Nabi Ibrahim luar biasa. Dari yang tadi, dia tidak mikirin apakah anaknya akan hidup atau tidak di mana, di Mekah, tapi dia pikirin, ya Allah, kalau engkau beri hidup kepadanya, jangan sekedar hidup wahai Allah. Kalau engkau beri hidup kepadanya, jadikan dia adalah pewaris daripada perjuanganku. Nah, sampai pada level berikutnya, Nabi Ibrahim memikirkan anak keturunannya. Bukan sekedar Ismail, tapi cucu-cucunya sampai seterusnya. Dilanjutkan doanya, Rabbana, wahai Tuhanku, duhai ke Tuhan kami, wa ba'ath fihim rasula. Nanti setelah anak cucuku itu jauh ke belakangku, tolong ya Allah, kirim untuk dia seorang rasul. Perhatikan ini. Utus kepadanya seorang rasul minhum, dari golongan mereka, yang tugasnya kembali lagi menjaga konsistensi warisan ini tetap ada. Yatlu alaihim ayatik, membacakan, ngasih tahu kepada anak keturunanku itu ayat-ayatmu, firman-firmanmu, keimanan kepadamu. Jangan putus, tolong jaga, ada sang guru, ada sang rasul yang terus menjaga pengetahuan anak keturunanku. Ya, ini penting Bapak dan Ibu. Kita berharap anak keturunan kita benar-benar menjadi aset akhirat kita. Bukan hanya anak kita yang sholat, bukan hanya anak kita yang taat, tapi anak keturunan kita terus. Makanya ini benar-benar permintaan Ibrahim dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan. Yatlu, membacakan kepadanya, ngasih tahu ayat-ayat itu. Wa yu'allimuhumul kitab, lalu mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan hikmah. Hikmah itu artinya adalah cara melaksanakan kitab ini. Ya.
Jadi tidak sekedar belajar, tapi dia juga tahu cara mengerjakannya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan hatinya, membersihkan hatinya. Karena tempat iman, tempat ketaatan itu adalah di hati. Maka bersihkan hatinya. Iman itu tempatnya bukan di kepala. Iman itu tempatnya di hati. Memahami iman itu pakai akal kita, tapi akal kita harus mentransfer iman itu ke dalam hati kita. Innaka antal azizul hakim. Nah, dari sini para bapak terutama, inilah tugas hidup kita. Tugas hidup kita, mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan sekedar pencari rezeki, bukan ATM bagi anak-anak kita. Anak-anak itu adalah pewaris yang luar biasa, yang harus melanjutkan hidup kita, yang harus melanjutkan perjuangan kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya Bapak dan Ibu, bagaimana anak-anaknya Ibrahim benar-benar juga melanjutkan misi pewarisan kepada anak cucu mereka berikutnya. Jadi generasinya, ya, dari generasi diwariskan dari Ibrahim kepada Ismail, kepada Ishak, dari Ishak kepada Yakub, dari Yakub kepada Yusuf, dan seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari keturunan Ismail. Inilah bagaimana mereka menggambarkan tugas hidupku ini cuma satu, mewariskan nilai ini kepada kalian. Bukan mewariskan harta, bukan mewariskan materi, walaupun mewariskan materi dan harta juga sangat penting dan bernilai, tapi itu menjadi tidak penting dan tidak bernilai kalau kita tidak wariskan yang satu ini. Makanya ini diajarkan oleh Allah bagaimana peristiwa kematian Yakub. Ya, bagaimana Yakub, jadi Nabi Ibrahim dikatakan wawassa, Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, ya. Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan yaitu dan Yakub, ya. Semuanya mengatakan innallah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, kalian sudah punya agama, ya, untuk kalian. Makanya kalian jaga iman ini, kalian jaga agama ini, kalian jaga ketaatan ini. Wala fala tamutunna, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali tetap sebagai seorang muslim. Artinya, nah, yang paling penting bagi Bapak adalah aku telah mewariskan kepada kalian Islam ini, iman ini, dan kalian jaga. Jangan pernah melepaskan iman ini, jangan pernah meninggalkan Islam ini sampai mati. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi berislam. Lalu Allah kasih contoh bagaimana perwarisan itu terjadi. Kata Allah, am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan? Kalau kalian tidak menyaksikan, maka dengarkan apa yang kuceritakan ini, kata Allah. Idh hadara Yakub, yaitu ketika Nabi Yakub, ya, menghadapi kematian dalam kondisi sakratul maut. Lihatlah, perhatikanlah, dengarkanlah cerita ini, yaitu ketika Nabi Yakub, ya, cucunya Ibrahim, ketika akan meninggal, ya, dia kumpulkan semua anak cucunya, dia kumpulkan anak-anaknya, lalu sebagai seorang yang punya misi dalam hidup, sebagai orang yang punya legacy dalam hidup, dia memastikan apakah misinya sudah tersampaikan, apakah legasinya sudah diterima. Apa itu legasinya? Apa itu yang diwariskan Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ketika Nabi Yakub dalam kondisi sakratul maut, yang dikatakan oleh Nabi Yakub, perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukan tentang rumah itu, rumah harta ini, jumlahnya sekian,
atau apapun yang berkaitan dengan harta. Dia katakan, idh qala li bani, dia berkata kepada anak-anaknya, kepada anak cucunya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah, apa yang kalian tuhankan, apa yang kalian jadikan agama, apa yang kalian jadikan pegangan hidup kalian. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian gantungkan harapan kalian padanya. Siapa yang kalian sembah? Siapa yang kalian taati? Ini luar biasa. Lalu anak-anaknya, Bapak dan Ibu, ini luar biasa. Jadi seakan-akan begini. Jadi seakan-akan Nabi Yakub ya, mengatakan, nah ini agamamu. Ini agamamu. Ini Tuhanmu yang kuajarkan untukmu. Makanya anak-anaknya menjawab begini Pak, ini luar biasa. Qalu na'budu ilahaka. Ya Allah, maaf ya, wahai Bapakku, kami menyembah, kami akan beribadah, menyembah kepada Tuhanmu. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kenapa di sini dikatakan kepada Tuhanmu? Kenapa tidak mengatakan kami menyembah Allah? Padahal yang disembah adalah Allah, tapi dikatakan Tuhanmu. Untuk memastikan kepada bapaknya bahwa yang kami sembah adalah Allah yang engkau ajarkan kepada kami. Engkau yang mengajarkan itu kepada kami. Allah itulah yang engkau wariskan kepada kami. Wa ila abaika, dan Tuhan yang diwariskan oleh bapak-bapakmu, yaitu kakek-kakek kami, Ibrahim, Ismail, Ishak, ya, luar biasa. Yaitu yang diwariskan oleh Ibrahim, kakek buyut kami, sebagaimana yang diwariskan oleh kakek kami Ismail dan Ishak. Ilahan wahida, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Perhatikan bagaimana konsistennya buyut ke kakek, ke bapak, ke anak, ke cucu. Tilka ummah, itulah yang disebut dengan ummah. Makanya Ibrahim itu Bapak dan Ibu, walaupun dia satu orang, dia adalah ummah. Karena dia menciptakan ummah. Jadi ummah itu bukan kelompok manusia. Bukan hanya gabungan jumlahnya yang banyak, bukan. Ummah itu terjadi ketika mereka masih punya satu risalah, masih punya satu visi dan misi, masih punya satu iman. Pertanyaan kita kepada diri kita, apakah keluarga kita satu ummah atau hanya sekelompok orang yang tinggal bersama? Nauzubillah. Terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat hati kita tenang. Doa orang yang beriman kepada Allah, doa orang-orang yang mengerti akan hakikat hidup ini, doanya itu seperti ini. Doanya itu seperti ini. Orang yang mengerti bahwa hidup ini adalah mewariskan misi, melanjutkan perjuangan menyampaikan iman dan ketaatan ini, maka doa orang-orang yang beriman itu seperti ini. Walladzina yaquluna, yaitu orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah berikan kepada kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari pasangan hidup kami, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, yaitu permata hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami untuk orang-orang yang bertakwa sebagai para pemimpinnya. Perhatikan Bapak dan Ibu, kalimat ya Allah, jadikan anak keturunan kami sebagai qurrata a'yun, sebagai penyebab qurrata a'yun.
Apa itu qurrata ayun? Qurrata ayun itu ada dua, Bapak dan Ibu. Di sini dikatakan ayun, ya. Ada dua mata. Ya. Yang pertama adalah mata kepala kita, dan yang kedua adalah mata hati kita. Qurrata ayun ini dua-duanya. Bapak dan Ibu, yang bisa membuat, jadi qurrah itu dari kalimat qarra yang punya dua arti. Berarti qarar, yaitu mantap. Yaitu ketika mata kita mantap memandang sesuatu, nyaman memandang, tidak ingin menoleh dari pandangan kita. Ternyata yang bisa membuat mata ini nyaman memandang adalah pandangan kepada anak-anak yang saleh. Pandangan kepada anak-anak yang bisa mewarisi iman dan ketaatan. Jadi mata ini mantap ketika melihat anak kita. Masya Allah, dia lagi sholat. Dia lagi berbuat baik. Dia lagi taat kepada Allah. Pandangan kita menjadi sangat nyaman untuk melihat anak-anak tersebut. Yang kedua, qarrah berarti qarra yaitu artinya adalah air mata yang keluar. Tapi qarra ini adalah air mata yang keluar karena bahagia. Maka mata yang melihat anak-anak yang saleh, anak-anak yang bisa menjadi penerus keimanan ini akan mengeluarkan air mata, dan air matanya itu air mata dingin. Air mata dingin yang membuat adem. Ya, itu dari sudut mata kepala. Lalu yang kedua, mata hati. Ya. Mata hati juga demikian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan mata hati lebih panjang lagi, karena mata kepala itu melihat harus fisiknya, tapi mata hati tidak mesti melihat dengan fisiknya. Ya. Mata hati inilah yang membuat kita akan menjadi tenang kalau anak-anak kita bisa menenangkan hati kita. Ya. Anak-anak itu sebagaimana tadi Nabi Yakub ketika akan meninggal, dia ingin meninggal dengan tenang. Yang membuat hati itu tenang adalah ketika tugas utama kita telah kita laksanakan dan telah menghasilkan. Yang kita tinggalkan telah diterima. Maka yang membuat hati kita tenang ketika kita pergi bertemu dengan Allah, bukan anak-anak kita yang sudah kita tinggalkan rumah. Bukan anak-anak kita. Demi Allah, mohon maaf Bapak dan Ibu. Mungkin ketika kita masih sehat seperti ini yang kita pikirkan itu. Tapi nanti setelah malaikat maut datang menemui kita di sakaratul maut, bukan itu yang kita pikirkan. Bukan itu. Makanya mohon maaf. Semua orang ketika kedatangan malaikat maut, semuanya menyesal. Dia pengen diberi kesempatan untuk balik sebentar kepada ahli warisnya. Bukan untuk mengatakan ini rumahmu, bukan. Bukan ini bagianmu, bukan. Dia semua akan minta waktu untuk bersedekah. Fa'asaddaqo. Untuk mengambil warisan itu. Karena dia tahu ternyata bukan itu yang paling penting. Tapi apa? Itulah yang tadi dilakukan oleh Nabi Yakub. Untuk mendengarkan sendiri pernyataan daripada anak-anak kita. Siapa yang kita sembah sebagai penerusnya dari orang tua kita. Siapa yang kita taati. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita mendampingi orang-orang yang sedang sakaratul maut, terutama bapak ibu kita, bacakan kepada mereka talqin la ilaha illallah, lalu tenangkan hati mereka. Ya Allah, kami anak-anak mereka ya Allah, anak bapak ibu kami ya Allah, akan mendoakan selalu mereka ya Allah. Ya Allah, terima amal ibadah mereka ya Allah. Ya, yang doa-doanya anak soleh, ya, ya Allah, kasihilah kedua orang tua kami. Perhatikan Bapak dan Ibu doanya. Ya.
kasihilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah mendidik kami. Mohon maaf, bukan sekedar memberi makan kami, bukan sekedar memberi harta kepada kami, telah mendidik kami. Itulah warisan yang sesungguhnya. Dan kalau sampai kepada level ini, waj'alna lil muttaqina imama, kalau anak-anak kita menjadi, mohon maaf, bukan sekedar pemimpin, tetapi pemimpin yang baik untuk memimpin orang-orang baik. Lil muttaqina imama, dia orang bertakwa memimpin orang-orang bertakwa. Dia orang-orang taat memimpin orang-orang taat. Itulah kenikmatan, itulah qurratu a'yun yang sebaik-baiknya. Makanya tidak ada yang lebih membanggakan kita ketika anak-anak kita menjadi sangat baik dan mengajak orang-orang kepada kebaikan. Sebelum saya tutup, saya rumuskan 3 hal. Poin pertama, tugas kita para bapak adalah untuk memastikan jalan daripada pendidikan dan arah kehidupan anak keturunan kita. Tugas kita bukan sekedar pencari rezeki, karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah, bukan kita. Kita cuma menyalurkan rezeki dari Allah. Yang kedua, hidup kita ini adalah sebagai penerus risalah. Menyampaikan risalah dari bapak kita kepada anak kita. Menyampaikan risalah dari buyut kita kepada anak cucu kita. Risalahnya adalah al-Islam, at-ta'atu lillah, taat kepada Allah, Islam. Dan yang ketiga, warisan yang paling langgeng adalah warisan iman, warisan taat, bukan warisan harta. Dalam kasus cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yaitu tentang 2 anak yatim. Perhatikan Bapak dan Ibu. Ketika rumahnya akan roboh, Nabi Khidir meminta Musa untuk memperbaikinya. Ketika ditanya oleh Nabi Musa nanti di akhir, apa jawabannya? Kenapa kita mesti memperbaiki rumah ini? Karena di bawah temboknya ada harta. Ada harta warisan kedua orang tua dari anak yatim ini. Warisan ini harus sampai kepada anak tersebut ketika dia sudah dewasa. Alasannya kenapa, wahai Khidir? Ternyata alasannya satu, karena bapak ibunya orang soleh. Mohon maaf, kalau harta kita dapatkan tidak dengan kesolehan, tidak akan pernah sampai kepada anak kita. Kalaupun sampai, tidak akan pernah bermanfaat untuk anak kita. Kesolehan itulah yang menjaga anak kita dan harta kita agar sampai manfaatnya kepada mereka. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas membuat kita semakin mengerti bahwa tugas kita para laki-laki tidak gampang. Kitalah yang menentukan arah kehidupan anak dan keluarga kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustadz Irham. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Atta atas kajian yang menarik sekali tentang meninggalkan legacy kepada anak-anak kita. Bicara tentang diawali dari Nabi Zakaria, tentang inspirasi tentang bagaimana konsistensinya di dalam meminta kepada Allah dan bukan
bagaimana orang tua tidak punya keturunan, tidak punya anak, atau anaknya tidak soleh ya. Ya, baik. Yang pertama, bagaimana ketika tidak punya anak. Ya. Bukan berarti kita tidak wajib mewariskan atau melanjutkan legasi warisan dari kakek buyut kita ini, yaitu dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri SAW, Bapak dan Ibu, adalah seorang bapak yang punya anak, tapi anaknya satu persatu, beliau punya anak 7, satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau masih hidup. Ya. 3 anak laki-laki beliau, ya, semua diambil, meninggal sebelum beliau meninggal. Dan 4 putri beliau juga demikian, meninggal semuanya kecuali 1, yaitu Fatimah. Tapi hidup beliau adalah hidup yang mewariskan. Makanya anak-anak beliau bukan anak biologisnya, tapi anak ideologisnya. Beliau benar-benar, mohon maaf Bapak dan Ibu, Rasulullah ini tidak meninggalkan piramid sebagaimana Firaun, tidak meninggalkan gedung yang tinggi. Tapi tahu nggak apa yang paling luar biasa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW? Yaitu 1 generasi. Jilus sahabah, generasi para sahabat. Generasi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan 1 generasi hebat yang sangat kuat. Inilah bukti bahwa Rasulullah SAW pernah hidup dan luar biasa. Maka kalau kita tidak punya anak, bukan berarti kita tidak punya tugas. Ambil peran untuk anak-anak yang lain yang begitu banyak menjadi tugas kita. Dan itu semua menjadi anak-anak kita. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Sama. Ya, jangan dikira kalau kita mendidik anak-anak orang, pahalanya tidak sama dengan mendidik anak-anak kita. Makanya orang-orang yang punya risalah, punya misi dalam hidupnya, dia akan sampaikan risalahnya kepada siapapun yang bisa dia jangkau. Itulah yang dicontohkan oleh para nabi. Bagaimana mereka menyampaikan risalah ini kepada semua. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana kalau anaknya tidak menjadi pewarisnya? Ya, seperti Nabi Nuh dengan anaknya. Bapak dan Ibu, tugas kita adalah mewariskan. Tugas anak-anak kita adalah menerima warisan ke risalah ini. Lalu Allah Maha Penentu daripada ketentuan-ketentuannya, takdirnya. Kenapa ada bapak yang soleh lalu punya anak yang tidak soleh? Ya, untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya, yang mempunyai peran di dalam anak-anak kita bukan kita saja, tapi Allah. Beliaulah yang memegang hati anak-anak tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, Allah bisa menentukan apapun hasilnya. Makanya kita yang melakukan prosesnya, lalu bertawakal dalam hasilnya. Jangan sampai kita sudah langsung melihat hasil dulu ya, dan fokus kepada hasil. Tapi kita fokus kepada proses. Ya, ketika prosesnya kita lakukan, maka kewajibannya tidak lagi ada pada kita. Gugur. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh pengikutnya, kenapa engkau getol sekali mendakwahi Bani Israel? Kenapa engkau tidak berhenti-henti berdakwah terhadap Bani Israel? Sementara Bani Israelnya bandel, tidak mau menerima. Ya, baru ditinggalkan beberapa hari pindah agama, pindah Tuhan. Apa kata Nabi Ibrahim? Itu bukan urusanku kalau dia pindah atau tidak menerima. Tapi urusanku adalah bagaimana aku mengerjakan tugasku. Maka dia mengatakan ma'ziratan ila rabbi. Sebagai alasan kenapa aku terus berdakwah. Supaya aku punya hujjah. Aku punya alasan, ya Allah, tugasku di dalam mendidik sudah kulakukan. Jadi perhatikan Bapak dan Ibu, jangan dari awal sudah kita mengatakan,
aku akan gagal karena ada anak nabi yang gagal. Enggak. Tapi katakan kepada diri, tugasku adalah menyampaikan risalah ini kepada anak keturunanku. Lalu bagaimana anak keturunanku mengambil atau tidak, itu adalah takdir atau ketentuan Allah. Tapi usaha kita bukan, mohon maaf, semampunya. Tapi usaha kita semaksimal yang bisa kita lakukan. Jangan batasi kemampuan kita. Jangan batasi kemampuan kita dengan persepsi kita. Sampaikan dengan sungguh-sungguh. Sampai ketika masih punya kesempatan di detik terakhir pun, Nabi Yakub masih ingin memastikan apakah misi dan visi hidupnya benar-benar telah tersampaikan kepada anak keturunannya. Allahu a'lam. Begitu. Untuk Pak Eko, insyaallah rekaman selalu kita siapkan nanti di link yang sudah kami siapkan, jadi silakan nanti bisa mengulang kembali, termasuk pada yang muda yang ingin mengulang kembali nanti insyaallah akan kami siapkan untuk diberi kembali. Kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana cara dari Pak Rohian, bagaimana cara untuk mengetahui anak kita sudah cukup ilmu agamanya? Dilihat dari kehidupan sehari-hari, bagaimana yang kita tahu terkait kantornya, bahwa sudah cukup memiliki pemahaman agama. Baik, ini pertanyaan yang bagus banget Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Mohon maaf, banyak kita mengatakan aku sudah mengajarkan agama kepada anakku. Dengan apa? Dengan masukkan dia ke sekolah. Sekolah Islam misalnya ya. Sampai kapan Pak? Ya sampai SD. Ada sedikit yang sampai SMP. Ada yang lebih sedikit lagi sampai SMA. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tugas kita tadi itu yang dikatakan oleh Allah SWT dalam doanya Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dia ya. Pertanyaan yang harus kita jawab, apakah kita sudah melaksanakan tugas kita, adalah mari kita bahas kembali tentang ayat ini. Jadi tugas kita Bapak dan Ibu, yang pertama adalah sampai yatlu, ngasih tahu. Ya. Yang pertama apa? Ngasih tahu, dia tahu. Artinya ilmu itu sampai kepada dia dan sudah masuk ke dalam otaknya. Ya. Apa tandanya? Bagaimana caranya untuk masuk ke dalam otaknya? Yu'allim. Yu'allim. Diajarkan betul. Jadi yang satu ngasih tahu, ini level yang paling dasar. Yang kedua diajarkan. Apa itu diajarkan? Dipahamkan. Ya, dipahamkan sampai dia bisa melakukan. Jadi tidak sekedar tahu. Mohon maaf misalnya. Apakah kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Allah adalah Tuhan kita? Mungkin kita mengatakan bahwa sudah, karena anak kita sudah tahu Tuhannya adalah Allah. Pertanyaannya, apakah itu sudah kita ajarkan sehingga mereka punya cara untuk menghambakan dirinya kepada Tuhannya? Makanya Nabi Ibrahim tadi, tunjukkan kepada kami cara kami beribadah. Makanya di sini Bapak dan Ibu, yu'allimul kitab, mengajarkan kepada dia Al-Quran, wal hikmah. Hikmah ini Bapak dan Ibu, para mufasir mengatakan adalah hikmah itu artinya adalah ilmu yang dikerjakan, ilmu yang diamalkan. Maka ketika dia sudah diajarkan, apakah dia sudah mengamalkan? Ketika dia sudah mengamalkan, maka berarti kita sudah mengajari dia. Maka kalau dia belum mengamalkan, mohon maaf, sekedar tahu. Dan respect atau penghormatan kepada ilmu yang masih hanya di otak itu, atau tanda bahwa ilmu itu sudah sampai di otak, itu levelnya paling ngangguk-ngangguk. Oh, atau kata oh dengan ngangguk-ngangguk. Tapi ketika ilmu itu sudah masuk ke hati, dia jadi hikmah, jadi ilmu yang diamalkan. Ya. Nah,
poin yang penting, wa yuzakkihim. Apakah ilmu itu benar-benar sudah masuk ke dalam hatinya, iman itu sudah ada masuk di hatinya. Tandanya adalah bahwa dia sudah sangat takut dengan dosa kepada Allah, lalu dia sangat takut untuk meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Apakah dalam dirinya masih ada sesuatu yang mengotori? Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini tugas, mohon maaf, tidak sekedar kita memasukkan kepada sekolah Islam, tapi memastikan bahwa yang diajarkan itu benar-benar sudah dipahami, masuk ke hati, lalu diamalkan. Ya, lalu diamalkan. Ini yang berat. Makanya banyak di antara kita merasa setelah menunaikan kewajiban ketika dia sudah mengantarkan anaknya sekolah Islam. Sementara di rumah dia merasa tidak ada lagi kewajiban. Dan kadang-kadang kita sama sekali tidak mengontrol sejauh mana ilmu yang diajarkan itu dipahami dan masuk ke dalam hati. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu jangan cepat puas di dalam mewariskan. Persis seperti kita mewariskan harta. Jangan hanya mengatakan itu hartaku silakan ambil. Enggak. Kalau bisa kita tunjukkan kepada dia bagaimana cara menggunakan warisan ini. Kita tunjukkan kepada dia bagaimana supaya warisan ini bisa menjadi asetnya anak-anak kita dan asetnya kita sebagai orang yang mewariskan. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jawabannya ini ada 3 pertanyaan mungkin terakhir ya. Ya. Bagaimana cara praktis menanamkan iman dan kesalehan kepada anak-anak di tengah kesibukan dan tantangan zaman sekarang agar mereka tetap berada di jalan Allah meski kita sebagai orang tua sudah tidak. Jawabannya nggak ada cara praktis. Jawabannya perjuangan sepanjang hidup. Ini penting banget saya jawab seperti ini Bapak dan Ibu. Mohon maaf, kita jangan sampai salah prioritas. Cari uang, kerja, dan cari kehidupan itu penting. Tetapi mewariskan ini lebih penting lagi. Kenapa saya sebut tidak ada cara praktis? Jangankan kita, Nabi Nuh saja atau para nabi ada yang tidak berhasil di dalam menanamkan. Makanya jangan sampai kita menganggap ketika ada cara praktis, lalu kita akan melakukannya dan langsung sukses. Prosesnya benar-benar harus dilakukan dengan 3 hal. Prosesnya harus kita lakukan dengan usaha keras kita. Prosesnya harus kita pikirkan dengan dalam, dengan hati kita, itu yang kedua. Dan prosesnya harus kita pakai hati kita. Karena menanamkan iman dan mewariskan misi ini, tempatnya bukan di otak, tempatnya di hati. Dan kata para ulama, sesuatu yang hanya dari hati yang akan sampai kepada hati. Kalau kita cuma nyambi, bahkan sebagian daripada diri kita pun tidak fokus untuk menyampaikan itu, tidak sampai. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Abu Talib. Sangat mencintai Abu Talib, paman beliau. Hubungannya luar biasa. Beliau sangat menginginkan keimanan. Tapi sampai akhir Abu Talib tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jangan salah prioritas Bapak dan Ibu. Jangan katakan aku mencari uang untukmu anak. Kata anak, betul Pak. Tapi yang kubutuhkan bukan hanya uang. Yang kubutuhkan hatimu, pikiranmu, usahamu yang sungguh-sungguh untuk menyentuh hatiku, pikiranku. Sentuh aku agar aku beriman kepada Tuhanku. Sentuh aku agar aku memahami hidup ini adalah anugerah dari Tuhanku. Gara-gara kita salah prioritas,
kita mengira bahwa kalau sudah memberikan segala-galanya dalam bentuk materi, maka kita sudah melaksanakan tugas. Ini perjuangan yang dibayar, yang dibalas oleh Allah dengan kehidupan yang luar biasa nanti di sorga. Bapak dan Ibu, makanya wariskan betul keimanan kepada anak-anak kita. Ini di dalam surat At-Tur. Bapak dan Ibu, mohon maaf, ya, kita berhasil dalam hidup ini kalau kita berhasil mengumpulkan anak-anak kita dan kita di sorganya. Itu baru berhasil. Mohon maaf, kita gagal kalau hanya membuat mereka hidup, tapi mereka tidak masuk sorga. Perhatikan ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biiman, lalu anak keturunan mereka mengikuti mereka dengan keimanan juga, dengan imannya juga. Ini alhaqna bihim, maka kami akan pertemukan, akan kami kumpulkan dia orang tua itu dengan anak keturunan mereka. Jadi yang membuat kita kumpul nanti di akhirat, di sorga, bukan duit. Yang membuat kita kumpul bukan jabatan. Yang membuat kita kumpul bukan warisan. Yang membuat kita kumpul adalah ini. Apakah kita sudah membuat anak-anak kita beriman? Itu yang dikatakan oleh Allah, kalau engkau terus menghubungkan hubunganmu dengan anakmu dengan iman, alhaqna. Alhaqna itu maksudnya kami susulkan. Anakmu datang setelahmu, lalu kami susulkan. Itu alhaqna. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa maksudnya alhaqna? Kalau seandainya bapaknya di posisi yang tinggi imannya baik, lalu anaknya beriman juga tapi di bawah, sama-sama beriman, kami kumpulkan, kami naikkan derajat daripada anak-anaknya untuk ketemu dengan bapaknya, dengan orang tuanya. Ya. Dan dengan tanpa mengurangi pahala daripada bapaknya. Ya, ini luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, tugas kita adalah memastikan kita kumpul. Bukan sekedar kumpul di dunia, tapi kumpul di akhirat. Dan na'udzubillah, jangan sampai mereka semua tetap hidup, tapi mereka punya visi jalan yang berbeda, dan akhirnya kita tidak kumpul di akhirat. Demikian. Ya baik, secara ringkas saja begini. Jadi pertama Bapak dan Ibu, sampaikan kepada anak, lakukan dalam kehidupan kita dengan memahamkan kepada anak apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Mohon maaf Bapak dan Ibu, anak itu tidak memahami kita kecuali apa yang kita sampaikan dan apa yang kita lakukan. Ketika prioritas kita dalam hidup ini adalah dunia, mohon maaf, walaupun mereka kita masukkan ke pesantren, kita masukkan kemana-mana, dia akan mengatakan pada dirinya, yang diinginkan oleh orang tuaku adalah dunia. Makanya banyak anak-anak tetap saja jauh dari agamanya, walaupun dia sudah masuk di sekolah-sekolah Islam. Yang kedua, anak-anak itu benar-benar harus diulang-ulang dan dengan segala cara kita sampaikan misi dan tujuan daripada hidup kita. Sampaikan kepada mereka
Hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadikan gaya hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Cara kita mencari rezeki, beribadah kepada Allah. Cara kita bergaul, beribadah kepada Allah. Tujuan hidup yang diulang-ulang, mencari ridho Allah. Itu benar-benar menjadi titik fokus. Jadi ketika kita fokus kepada sesuatu, itulah yang kita selalu lihat, itulah yang selalu kita katakan, itulah yang selalu kita buat. Sehingga dia tahu, itulah yang kita inginkan. Tetapi yang sering terjadi, mohon maaf Bapak dan Ibu, otak bawah sadar kita ini isinya semuanya keinginan dunia, sementara iman dan akhirat itu hanya pada otak kritis di depan. Yang kadang-kadang mohon maaf terjadi bertolak belakang. Ini yang sederhana sekali yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita benar-benar menghargai capaian-capaian dunianya, tapi kita menganggap biasa ketika capaian-capaian akhirat dia lakukan. Kita sangat bangga ketika dia berhasil mendapatkan nilai yang baik dalam mata pelajaran IPA atau matematika. Tapi kita tidak mengucapkan terima kasih untuk sholatnya. Tidak mengucapkan penghargaan untuk ibadahnya, untuk akhlaknya yang baik dan seterusnya. Perhatikan, apa yang hidup kita fokus kepadanya, itu juga yang akan dipahami oleh anak-anak kita. Ini poin penting. Ya. Kalau kita fokus kepada dunia, maka anak-anak kita pun akan begitu mengikuti kita. Dia adalah pengikut yang sangat baik. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, sebagai usaha kita, maka pastikan anak-anak kita belajar dari guru-guru yang mempunyai tekad yang kuat, keinginan yang kuat untuk mereka beriman kepada Allah. Ini kesalahan yang luar biasa, mohon maaf Bapak dan Ibu. Banyak orang mencari sekolah melihat fasilitas. Padahal yang mendidik itu bukan fasilitas, yang mendidik itu guru. Maka pastikan siapa gurunya, bagaimana gurunya beriman kepada Allah. Bukan sekedar bagaimana gedungnya. Banyak sekali orang tua yang menginginkan anak kita nyaman. Kenyamanan itu membuat dia semakin tidak mengerti bersyukur. Mohon maaf, kita salah. Yang paling sayang kepada kita harusnya yang paling membuat kita mengerti akan apa yang diberi. Itulah Allah. Allah ketika memberi, dia ingin membuat kita mengerti tentang apa yang diberi. Seperti Rasulullah misalnya. Ya, Rasulullah itu diambil satu persatu anak beliau agar dia tahu betapa nikmat anak itu semakin mahal. Begitu juga dengan anak kita, Bapak dan Ibu. Semakin nikmat yang kita beri, kita mudahkan, semakin dia nggak mengerti akan nikmat itu. Maka buat anak kita belajar dari kekurangan, belajar dari keterbatasan, lalu kembalikan mereka kepada Allah. Pak, ini butuh duit untuk pembayaran wisata, berapa? 1 juta. Oh itu banyak 1 juta. Kita minta dulu kepada Allah. Yuk kamu sholat, minta kepada Allah. Jangan jadi ATM kita. Berapapun kita kasih. Yang membuat anak kita tidak punya hubungan sama sekali dengan Tuhannya. Dia hanya punya hubungan dengan kita. Dan akhirnya ketika kita minta dia untuk sholat, dia mengatakan dalam hatinya, dalam pikiran, ngapain sholat? Apa butuh saya terhadap sholat? Orang kalau aku minta duit, yang ngasih duit adalah bukan Tuhanku tapi bapakku. Maka benar-benar harus kita rekayasa. Dan ini yang kita perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Orang tua selalu ingin anaknya senang. Sementara kalau Allah, dalam hadis saya dikatakan, Allah kalau mencintai seorang hambanya, dia akan coba, dia akan uji. Semakin kecintaannya, semakin tinggi ujian yang dibuat. Itulah yang membuat kita semakin kenal kepada Tuhan kita. Sebaliknya, na'udzubillah, kesalahan kita. Kita sering sekali menghindarkan anak kita dari banyak masalah agar dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Dan akhirnya dia tidak butuh Tuhannya dan dia tidak ingin kenal dengan Tuhannya.
Lalu kita pun tidak menghargai ketika dia beribadah. Akhirnya semakin tidak paham apa sesungguhnya yang diinginkan oleh orang tuaku. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu perkataan kumpulan yang tidak mematikan maka dia akan mengeluarkan. Dan kita tahu bahwa para pemimpin itu selalu diuji, selalu mendapatkan beban-beban berat. Makanya dia menjadi pemimpin, makanya mereka menjadi orang yang siap menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi kalau anak-anak diberikan kemudahan, fasilitas yang mudah tadi yang disampaikan oleh sana, tentu saja ini sebagai indikator juga bahwa jangan-jangan mereka bukan profesional sebagai pemimpin, tapi justru menjadi orang yang akan dipimpin. Betul. Bapak Ibu, saya muda, sahabat semua, yuk kita jadi para orang tua yang hebat yang memastikan anak-anak kita ini kita wariskan dengan nilai-nilai, bukan materi-materi semata. Dan mudah-mudahan kedepannya kita sangat berharap Allah hadirkan kepada kita, keturunan kita, bukan hanya anak-anak, ingat ya, bukan hanya anak-anak, tapi kita visinya adalah cucu, terus ya, keturunan. Di antara mereka adalah orang-orang yang terus beribadah kepada Allah SWT. Kalau kita punya komitmen terhadap anak kita kebaikan atau komitmen keislaman, maka kita juga harus pastikan anak-anak kita juga menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada mereka juga kepada kita. Terima kasih banyak Ustaz Tata dan para sahabat semua. Ini adalah akhir dari perjumpaan panel series kita. Mudah-mudahan dari 5 program atau 5 sesi yang kita ikuti banyak manfaat yang kita dapatkan dan cukup siap untuk membuat kita sebagai arsitek sama arsitek keluarga untuk menghadirkan legacy ini. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Dan saya mau sampaikan kepada para ayah serta semua, kalau bisa tetap ada di grup, ya, karena kita juga akan ada informasi-informasi yang kegiatan-kegiatan yang mungkin sangat bermanfaat buat ayah bunda yang untuk diikuti, karena kajian rutin kita sudah sebulan sekali minimal kita laksanakan secara gratis dan juga ayah bunda bisa mengikuti program-program di kampung Mafirah. Terima kasih semuanya. Kita tutup pertemuan kita dengan alhamdulillah dengan majelis alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Iya, mode series bagus juga itu mode series.